Bu Rizka. Oh, selamat pagi, Pak. Lagi sibuk atau enggak nih, Bu? Di kelas saya lagi pelajaran agama nih, jadi kebetulan kelas saya kosong. Oh, saya minta waktunya sebentar ya, Bu. Iya, Pak. Ada apa itu ya, Pak? Gini, Bu, ada rencananya saya ingin melaksanakan supervisi akademik dalam proses coaching, melakukan sebuah percakapan, Bu. Jadi dalam kegiatan supervisi akademik ini, Bu, ada 3 tahapan. Yang pertama itu pra-observasi, yang kedua observasi, yang ketiga pasca observasi. Begitu, Bu. Baru, Bu, di sini saya juga ingin menjelaskan bahwasanya supervisi akademik ini, di mana kegiatan ini sebenarnya itu ingin memunculkan potensi yang ada dari diri seorang guru tersebut, Bu. Untuk itu, mari saya juga mengajak Ibu untuk menepis paradigma bahwasanya kegiatan supervisi yang dilakukan di sekolah ini hanya memberatkan seorang guru atau mencari sebuah kesalahan guru. Itu sudah tidak yang seperti itu, Bu. Jadi, Bu, kira-kira gimana, Bu? Apakah sudah siap untuk saya lakukan supervisinya, Bu? Ya, insya Allah bisa, Pak. Oke, baik Bu Rizka. Kira-kira Bu Rizka, di sini saya ingin menanyakan apa sih materi yang akan Ibu laksanakan nanti pada saat kegiatan observasi, Bu? Oh, kebetulan nanti saya akan mengajar bahasa Indonesia, Pak. Di situ materinya tentang menemukan unsur-unsur drama. Oh, seperti itu, Bu ya. Jika boleh tahu kembali, Bu, tujuan pembelajarannya terkait apa ini, Bu ya? Biasanya sih melalui sesi tanya jawab, siswa itu kiranya dapat menyebutkan unsur-unsur dalam drama, kemudian melalui kerja kelompok siswa dapat menemukan unsur-unsur dalam drama. Untuk pembelajaran ini, Bu, kira-kira persiapan Ibu untuk melakukan kegiatan ini seperti apa ya, Bu? Sepertinya sudah cukup lengkap, Pak. Saya sudah menyelesaikan perangkat pembelajaran saya seperti FPP, LKPD, materi, media pembelajarannya, sama evaluasinya, Pak. Sudah lengkap, Bu ya. Berarti sudah dipersiapkan sepertinya ini dengan matang, Bu. Kira-kira apa saja kesulitan dalam penyampaian materinya nanti, Bu? Ya, seperti kita ketahui bersama, kalau kemampuan dari siswa kita itu kan beragam. Ada yang cepat menerima pembelajaran, ada yang biasa-biasa aja, tergolong biasa, dan yang terakhir biasanya dia sulit untuk menangkap materi pembelajaran yang saya ajarkan. Oh, seperti itu, Bu ya. Seperti itu sudah menguasai ya, Bu. Kira-kira strategi pembelajarannya bagaimana ini, Bu? Murid saya itu kan beragam, Pak. Saya akan memfasilitasi kesiapan pembelajaran mereka itu melalui sistem berkelompok. Jadi pertama saya kelompokkan dulu mereka dari siswa yang mudah menerima pembelajaran, kemudian siswa yang tergolong sedang, dan terakhir adalah yang sulit menerima pembelajaran. Nah, di situ kemudian nanti saya akan melakukan sistem kelompok dan tentunya memberikan media ajarnya, yaitu dia berdasarkan tingkat kesulitannya. Jadi kalau untuk siswa yang mudah menangkap pembelajaran itu saya akan kasih media pembelajaran yang lebih menantang. Untuk yang sedang dan untuk yang sulit untuk menerima pembelajaran, saya akan menggunakan media pembelajaran yang lebih sederhana agar mereka juga lebih mudah untuk menangkap isi materi pembelajaran yang akan saya ajarkan. Wah, luar biasa sekali ya, Bu. Saya melihatnya ini, Bu ya. Memang persiapannya sudah dilakukan dengan matang sesuai kebutuhan pembelajaran ataupun juga kesiapan murid dalam pembelajaran, Bu ya. Ibu ini berarti sudah memunculkan namanya, Bu, pembelajaran diferensiasi, memeta-metakan sesuai pada kemampuan murid ya. Ada yang visual, audio, dan kinestik seperti itu, Bu. Nah, kira-kira terkait persiapan ini, Bu, saya lihat masih ada yang kurang atau apa saja yang masih Ibu perlukan, Bu? Saya sih kekurangannya itu dari segi media ya, Pak. Masih ada yang belum saya lengkapi, masih ada yang kurang. Karena untuk siswa yang belum itu kan, untuk yang sulit menangkap itu saya lebih mempersiapkan ke lebih video pembelajarannya agar lebih mudah aja. Atau unsur drama itu diketahui dari cerita
naskah drama itu yang bergambar, dia biar lebih memudahkan siswa. Itu aja Pak, dari segi media aja sih yang kurang. Kira-kira siapa yang dapat membantu Ibu Rizka nih? Nanti saya akan minta tolong dengan kawan-kawan juga Pak di sekolah ini untuk membantu media pembelajaran saya agar lebih baik lagi. Oh iya, nanti pun bila apa Ibu pun boleh minta tolong dengan saya pun siap juga Bu membantu. Ibu sudah menceritakan mulai dari tujuan pembelajaran, strategi pembelajaran, bagaimana kesiapannya. Nah, seperti penjelasan saya di awal tadi Bu, bahwasanya kegiatan supervisi akademik ini adalah sebuah kegiatan yaitu ingin mengembangkan kompetensi diri. Nah, kira-kira apa yang saya dapat bantu untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri Ibu? Ya, memang sih saya akan Pak, ingin sekali memang meningkatkan di kompetensi diri saya. Yang pertama itu dari segi pedagogisnya Pak. Saya ingin sekali untuk merancang, mengelola pembelajaran itu lebih menarik, lebih relevan lagi sehingga siswa itu lebih mudah untuk menerima materi yang saya ajarkan. Kemudian yang kedua dari segi sosial emosional. Seperti kita ketahui tadi, siswa tadi kan ada yang cuek, ada yang memang serius dalam pembelajaran, ada yang hanya melihat kita mengajar dengan serius namun pikirannya kita nggak tahu kemana. Jadi ketika kita bertanya dengan siswa tadi, dia tidak mampu untuk menjawab pembelajaran. Itu terkadang untuk memancing emosional saya. Jadi saya kurang mampu gitu Pak untuk mengelola emosi saya di kelas ketika siswa itu tidak bisa menjawab pertanyaan yang saya tanyakan. Seperti itu Bu ya. Bila saya tangkap di sini berarti Ibu ingin mengembangkan keprofesional Ibu dalam mengajar nih Bu, atau dalam pedagogiknya. Baru yang kedua, bagaimana itu mengontrol emosi ketika waktu dalam pembelajaran Bu ya. Kira-kira Bu, terkait kompetensi ini kan Bu, yang sudah Ibu persiapkan dalam mencapai kompetensi ini. Coba Ibu jelaskan kira-kira strateginya bagaimana nih Bu? Yang pertama tentunya saya akan memanfaatkan sumber daya yang ada seperti rajin melihat seminar, platform Merdeka Belajar misalnya, atau saya mempersiapkan media ajar itu yang lebih menarik lagi dengan seperti audiovisual, teks bergambar, dan lain sebagainya. Kemudian menyesuaikan media pembelajaran itu dengan kemampuan siswa yang kita miliki. Tentunya untuk siswa yang sulit memahami materi, saya akan menggunakan media yang lebih mudah, yang lebih menarik sehingga mereka juga mampu menyerap materi yang diajarkan. Untuk yang siswa mudah menangkap, itu saya akan menyediakan media pembelajaran yang lebih menantang mereka lagi agar mereka juga lebih semangat lagi untuk pembelajaran ke depannya. Wah, bila saya garis bawah ini juga nih Bu ya. Berarti karakteristik murid yang berbeda-beda, kita harus dapat mengontrol emosi kita. Dan di sini kita juga menangkap bahwasanya pembelajaran berdiferensiasi itu yaitu tentang bahan ajarnya itu berbeda-beda. Seperti ada yang membaca, mengamati poster, berdiskusi, berarti sudah Ibu persiapkan ini ya kan. Semoga nantinya Bu dapat lancar ya dalam melaksanakan observasi nantinya Bu. Untuk pelaksanaannya Bu, kira-kira kapan ini Bu Ibu laksanakan? Insya Allah sih rencana saya besok Pak, saya akan lakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Besok Bu ya. Baiklah Bu, kalau seperti itu demikianlah pertemuan kita hari ini. Semoga kegiatan besok dapat berjalan lancar sesuai dengan harapannya Bu ya. Terima kasih ya Bu ya. Sama-sama.